fenomena di masyarakat ketika banyak hewan kurban yang disembelih di perumahan-perumahan dan di kota-kota. Di situ banyak hewan yang menumpuk, tetapi banyakkan di daerah itu malah nggak dapat. Nah, jadi Solo Peduli hadir supaya pemerataan pendistribusian hewan kurban. Inovasi yang di Solo Peduli untuk khusus hewan kurban ini, dari daging sapi hewan kurban kita jadikan abon. Kita bawa abon kemudian sampai tempat lokasi bencana, itu langsung tinggal menyiapkan nasi, kemudian ambil abon dimakan sama nasi, dan itu tidak perlu masak lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peduli, para pemirsa dimanapun berada, kembali lagi dalam Human Talk, Humanity Aksi dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Solo Peduli. Hadir kembali kali ini bersama saya, Nanang Munawar, yang akan memandu hari ini untuk episode kali ini ya. Di Human Talk kali ini akan ada tamu spesial. Nah kita momentum untuk menuju di kegiatan kurban di Solo Peduli, makanya hari ini kita hadirkan untuk pelaksananya yang orang-orang yang mengurusi dari program kurbannya Solo Peduli dari awal nyari embeknya, nyari kambingnya, nyari sapinya, kemudian nanti proses untuk distribusinya seperti apa, penyembelian, sampai seluk-beluknya semuanya akan kita bahas di podcast kali ini. Dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu adalah Bapak Sony Raharjo yang merupakan Kepala Charity dari Direktorat Pendayagunaan Solo Peduli dan merupakan beliau tim pendistribusian dari program kurbannya Solo Peduli tahun 2024. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam Mas Nanang. Alhamdulillah, kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah pun. Pokoknya Pak Sony harus sehat, kan kalau nggak sehat nanti siapa yang ngurusi sapi-sapi. Jadi, Pak Sony, kali ini kita akan berbincang terkait dengan program kurbannya Solo Peduli, terlebih adalah di bagian pendistribusian. Ya. Mencari hewannya, pendistribusian. Nanti kita akan membahas dari standarnya di Solo Peduli seperti apa toh. Siap. Begitu. Kemudian nanti pendistribusian yang sudah terlaksana itu di mana aja gitu. Ya. Para pemirsa dimanapun berada, jangan lupa untuk terus saksikan programnya di podcast Human Talk. Podcastnya Solo Peduli kali ini ya, tayang setiap hari Jumat setiap jam 7 malam ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channelnya Solo Peduli Official. Kita akan langsung membahas di program kurbannya Solo Peduli. Sebelumnya tak persilahkan dulu pada Pak Sony. Pak Sony untuk memperkenalkan diri dulu. Monggo Pak Sony. Terima kasih Mas Nanang. Saya Sony Raharjo, sekarang diamanai di Kepala Charity, yaitu bagian pendistribusian programnya Solo Peduli. Seperti itu. Alhamdulillah. Dan di bagian kurban kali ini untuk di pendistribusian program kurban ya. Ya. Oh, siap. Pak, bisa disampaikan nih persiapan sejauh mana sih persiapannya Solo Peduli dalam menyambut bulan kurban ini? Ya, ada program kurban Solo Peduli. Persiapannya sudah sejauh mana, Pak? Bisa disampaikan. Jadi kita sudah jauh-jauh hari ini sudah menyiapkan dengan mitra-mitra kita. Jadi kita kan punya mitra untuk penyedia hewan kurban. Nah, di sini kita komunikasi dari awal nanti untuk menyiapkan hewan kurban yang nanti siap dikurban ketika ada di Idul Adha. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga persiapan mencari mitra untuk pengolahan daging kurban seperti itu. Jadi untuk pengolahannya nanti kita juga ada inovasinya. Di tahun inovasinya ini, seperti itu. Ya, nanti kita sampaikan juga inovasinya. Masya Allah. Sebelum kita lanjutkan ke lebih lanjut ya, para pemirsa dimanapun berada, sebenarnya program kurban Solo Peduli ini seperti apa sih, gitu? Program kurban seperti apa, latar belakangnya, atau dulu pernah jalan ini dari kapan gitu, Pak? Sorry, bisa disampaikan. Ya, jadi semenjak Solo Peduli ini berdiri, dari dulu sudah banyak ya kita berusaha untuk menyalurkan program ini. Jadi dulu sudah bekerja sama dengan mitra-mitra daerah untuk menyalurkan hewan kurban seperti itu. Jadi awal-awalnya dulu ketika melihat fenomena di masyarakat, ketika dulu banyak hewan kurban
yang disembelih di perumahan-perumahan, kemudian di kota-kota, di situ banyak hewan yang menumpuk disembelih, tetapi banyakkan di daerah itu malah nggak dapat. Jadi Hmm. kita berinisiatif untuk menyalurkan hewan kurban supaya apa? Supaya dari kota juga diratakan atau pemerataan untuk pendistribusiannya. Jadi nggak cuma orang-orang kota saja yang setiap hari sudah mendapatkan daging, tetapi juga kita peduli dengan masyarakat yang ada di pedesaan atau di pelosok seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi bermula dari keresahan ya berarti Iya, ya. Bermula dari keresahan yang ada di perkotaan, yang mhm, ada di perumahan-perumahan ataupun di daerah-daerah yang banyak hewan kurbannya, daging iya, kurbannya, tetapi di daerah-daerah yang pelosok, ya mhm, daerah-daerah yang terpencil itu nggak mendapatkan daging kurban iya begitu. betul, Alhamdulillah Solo Peduli menghadirkan program kurban ini. kurban, iya, Oke, jin 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 jin. Kalau melihat kita langsung flashback saja sih Pak, mhm, dari tahun 2023 barangkali, iya, ya, heeh. tahun kemarin untuk program kurbannya Solo Peduli seperti apa Pak? Kalau tahun 2003 kita menyalurkan paling pelosok itu di Karangtengah, Wonogiri. Karangtengah, Iya, Wonogiri. jadi kita dari Solo membawa hewan kurban, kemudian bawa armada, kemudian harus berhenti itu Mas. Mhm Harus berhenti, harus apa, jalan kaki karena jalannya setapak. mhm. Jadi kendaraan sudah nggak bisa sampai ke tempat warga, kemudian kita bawa dengan jalan kaki dengan dilangsir seperti itu. Seperti Masya itu, Allah. sampai pelosok itu. Estimasi perjalanan berapa jam ya Pak ya? Kalau dari sini sampai sana kurang lebih 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 Iya, jam. seperti itu. Sepertinya udah pernah dibuat video ya Pak ya? Sudah Oke, kemarin dibuat ya. video juga. Oke, para pemirsa yang penasaran videonya seperti apa nanti bisa dicek yang di sini. Nanti ada ada untuk kartunya ya. Nanti silahkan ada linknya ada di atas ya. Oke, berikutnya atau di deskripsi di bawah nanti kita sertakan videonya. Hmm. 3 sampai 4 jam perjalanan baru dari Solo. Iya, Baru dari Solo. Solo. Wah, Masya Allah. Kebetulan waktu itu juga kami yang juga bertugas ya Pak ya. Kita Iya, berdua yang bertugas. mhm. Memang luar biasa ya waktu itu daerahnya pegunungan begitu. Iya, banyak Pegunungan bukit-bukit, begitu, mhm, bukit-bukit. iya, Jadi jalannya setapak dan masuk-masuk ke dalam sana. iya. Alhamdulillah. Kalau daerah yang lainnya Pak, distribusi Solo Peduli itu pernah kemana aja sih Pak untuk korban? Kita sebelumnya ada di Gejer Grobogan juga. Grobogan. Iya, di Oke. sana jalannya masih jalan padat karya ya. Jadi Padat karya itu gimana itu? padat karya itu berarti belum ada aspal. Jadi Ah, masih batu yang ditata seperti itu oh batu untuk akses berdata. jalan. Jadi masuk di hutan, Mhm. di situ nanti baru sampai ke suatu daerah yang mungkin daerah dari kota kemudian sampai ke daerah yang di situ jauh ya dari perkotaan seperti itu. Harus melewati hutan-hutan. Masya Allah. Waktu di sana emang kenapa sih memilih daerah-daerah seperti itu? Memang ada yang survei dulu sana atau gimana sih Pak awalnya Pak ceritanya? Biasanya kita ada mitra daerah. Di Hmm. situ apa, mitra daerah itu menyampaikan ke kita bahwa daerah tersebut membutuhkan dan belum ada biasanya beberapa tahun nggak ada yang berkorban di situ Oh, oke. masyarakatnya. Jadi Solo Peduli hadir supaya apa tadi, pemerataan pendistribusian hewan kurban seperti itu. Oke oke oke. Berarti memang ada mitra dulu Iya, yang ke sana begitu mhm, ya, yang mhm. sudah stay di sana, ya sudah tahu pemetaan Iya, wilayahnya, betul. kemudian ya dilakukan survei dan sebagainya, baru kemudian setelah itu diputuskan untuk bisa distribusi di sana. Ya. Oke, oke seperti itu. Jin 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 jin. Kalau di Solo Peduli sendiri, hewannya itu tata cara memilihnya, Pak? Tata Atau gimana sih untuk pengadaan di Solo Peduli itu seperti apa hewannya? Katanya? Ya, jadi gini Mas Nanang, untuk hewan yang masuk kriteria Solo Peduli, kita udah bekerja sama dengan mitra-mitra yang ditunjuk khusus dan ada juga pemberdayaannya Solo Peduli seperti itu. Di Nggih nggih. sana nanti kita lihat kambing atau hewan yang mau kita buat korban itu kita cek dulu kesehatannya. Oke, Dari ada segi kesehatan, cek kesehatan dulu ya, Pak, ya? ya, Oke. kemudian ada cek juga beratnya.
Berat. beratnya Oke. juga udah masuk atau belum. Kemudian tadi sebelum itu semuanya adalah biasanya sudah layak kurban atau belum, biasanya ada umurnya kan, Nggih, umur nggih. usia hewan tersebut seperti itu. Oke. Oke, berarti itu sebutannya kalau di Sulawesi monef ya, Pak, kalau nggak salah Iya, ya? Ya. monep, Oke, monep monef hewan dulu kurban. hewannya Iya, dicek dulu kesehatannya, iya. umurnya berapa. Mm-mm. Nggih, 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 nggih. Ya, siap. Oke. Berarti ada checking dulu ya, tetap ada Iya, dicek dulu dicek dulu. semuanya, dipastikan semuanya itu semuanya dari timnya Pak Sony dan kawan-kawan ini yang Iya, nyari itu ya. siap. Alhamdulillah, siap. Eh, bedanya kalau Solo Peduli Mm-mm. sama di tempat lain, Pak? Kalau korban memilih, kenapa sih milih Solo Peduli begitu? Ya, Bedanya apa sih memang sama di tempat yang lain, Pak? Gitu. jadi gini Mas Nanang, kalau korban di tempat lain kan banyak kan, kita juga lembaga amil zakat, Mm-mm. banyak las yang mungkin di Indonesia ini ya. Tetapi kita Solo Peduli ini memiliki izin operasional di Jawa Tengah. Jadi kita keunggulannya apa? Las yang ada di Jawa Tengah. Mm-mm. Jadi kita paling tidak menguasai wilayah Jawa Tengah yang notabene itu wilayah pendistribusian. Oke. Jadi kalau melihat Jawa Tengah itu sangat cocok untuk pendistribusian untuk hewan kurban seperti itu. Jing, jing. Kenapa seperti itu, Pak? Atau memang sebaran wilayah karena besarnya wilayah, atau karena memang ada khusus misalnya kemiskinan atau apa seperti Ya, itu? jadi Jawa Tengah itu kan sudah apa ya, masuk data kemiskinan yang agak lumayan besar ya kalau Jing, jing, datanya, jing. melihat datanya. Jadi tadi ketika kita masuk di Solo Raya saja data kemiskinannya sudah lumayan besar. Ya, ya, Jadi ya. itu baru Solo Raya, belum nanti ke Gerobokan, kemudian masuk ke yang ke barat sampai di Cilacap, Banyumas seperti itu, Oh, sampai Tegal, oh, Pekalongan. jing, jing, Ya. jing, jing. Berarti kalau Solo Peduli sudah penyaluran hewan kurbannya juga sampai sana-sana, Pak. Kalau yang daerah barat sudah daerah mana aja, Pak? Bisa disampaikan? Jadi kalau yang barat itu kita Tegal, kemudian kalau ke selatan itu sampai Banyumas, Mm. Cilacap, Kebumen seperti itu. Wow. Purworejo juga. Oh, jing, Jadi jing, jing. se-Jawa Tengah kita alhamdulillah kita sudah distribusi ke sana. Geng, 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 geng. Wah, berarti rata ya ini. Ya, Dari tadi pemilihan hewan kurbannya melalui dari screening dari Solo Peduli, ya Monep. kemudian pemilihan hewan pengadaan hewan kurbannya Pengadaan korban. dari mitra-mitra yang Mitra, ditunjuk, ya, berikut juga dari program baik pemberdayaan. pemberdayaan ya Ya, di Solo pemberdayaan. Peduli, jadi yang pemberdayaan kambing di Solo Peduli sendiri, dan kemudian pendistribusiannya ya, Pendistribusiannya pendistribusiannya sesuai. rata begitu. Masya Allah. Jin, jin, jin. Dengar-dengar di Solo Peduli itu ada inovasi produk, Pak. Gitu. Untuk yang korban ini bisa disampaikan, ini produk apa yang didistribusikan oleh Solo Peduli untuk Jadi inovasinya? gini Mas Nang, untuk inovasi yang di Solo Peduli untuk Mm-mm. khusus hewan kurban ini, kita dari beberapa tahun kemarin kita sudah berinovasi untuk pengolahan daging sapi ya. Dari Mm-mm. daging sapi hewan kurban kita jadikan abon. Kenapa abon? Karena sangat efisien dan efektif ketika masyarakat menerima daging kurban itu kan harus memasak ya. Oke, Harus geng, geng, memasak. geng. Lah kita berinovasi supaya ketika nanti hewan kurban ini, daging kurban ini sampai ke masyarakat, mereka tidak direpotkan dengan hal tersebut. Jadi Geng, geng, sudah geng. tinggal buka bungkusnya, kemudian ambil nasi, sudah langsung bisa dimakan dengan abon tersebut. Gitu. Oh, Masya Allah. Berarti produknya adalah abon ya. Iya, Jadi abonisasi. hewan kurbannya dijadikan Abon. abon untuk yang sapi. Jing, jing, jing. Ya, ya ini menjadi fenomena juga sih, Ya. para pemirsa dimanapun berada ya, bahwasanya ketika kami datang ke suatu daerah begitu ya, ke suatu tempat, memang tempat itu sudah uh, sangat jauh dari peradaban begitu ya. Dari kota. Harus ketika ke pasar, mau ke pasar aja jauh loh. Iya. Pasar aja nyari bumbu-bumbu jauh. Apalagi ketika datang sudah dikasih daging mentah, ngolahnya juga bingung. Ya, makanya Solo Peduli menghadirkan salah satu produk. Inovasi produknya adalah
di abon begitu. Iya. Oke, JJ. Kalau abon sendiri sudah sampai kemana sih Pak ini? Kenapa kemudian eh, sudah sampai mana aja didistribusikannya gitu? Ya, jadi kalau pendistribusiannya abon, alhamdulillah Jawa Tengah sudah merata ya Nggih, untuk nggih. pendistribusiannya. Kemudian dan tidak kalah penting lagi Mas Nanang. Nggih. Jadi ketika abon ini diolah, itu jangka waktu apa barangnya atau Ketahanannya gitu ya. ketahanannya ini lama. Oh, gitu. Jadi ketika ada bencana pun kita ada amunisi yang bisa kita bawa Nggih, ketika nggih, itu. nggih. Jadi biasanya relawan-relawan bawa Indomie atau yang lainnya Nggih. atau mie instan. Nah, kita di sana bawa abon. Jadi Wah. kita bawa abon kemudian sampai tempat lokasi bencana itu langsung bisa tadi tinggal menyiapkan nasi kemudian ambil abon dimakan sama nasi dan itu tidak perlu masak lagi kan. Jadi nggak Hmm. usah repot dengan apa memasak daging atau apa yang lain seperti itu. Oh, Masya Allah. Salah satu kelebihan produknya Ya, Korban Slow Peduli dari Abon ini adalah bisa didistribusikan dimanapun karena bencana. ketahanannya itu ya, Hmm. ketahanan dari produknya ini bisa tahan berapa lama? Satu tahun bisa, 1 tahun lebih bisa. bisa 1 tahun. Wah, kalau daging kurbannya Bapak Ibu bertahan berapa lama? Ya. Nah, di salah satu inovasi produknya Slow Peduli berarti adalah untuk abonnya ini bisa tahan bisa sampai 1 tahun loh. 1 tahun lebih ya Iya, infonya satu ya, tahun Masya lebih. Allah. Jeng, 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 jeng. Alhamdulillah. Nah, kalau di Solo Peduli berarti semuanya di abon, Pak? Atau seperti apa, Pak? Teknisnya seperti apa? Sapinya Kalau itu? sapi ada sebagian yang didistribusikan dengan daging. Oh, ada juga. Karena ada donatur yang sohibul korbannya menginginkan untuk didistribusikan bentuk daging. Oh, Tapi gitu. selama beberapa tahun kemarin ketika sudah kita ada inovasi abon, Mm-mm. kebanyakan nggak ada yang kurang berkenan, tetapi kebanyakan berkenan untuk dijadikan abon semuanya, Oh, seperti gitu. itu. Jadi Nggih. beberapa tahun kemarin alhamdulillah dari sohibul korban sudah berkenan semuanya untuk diabonkan seperti itu. Alhamdulillah. Berarti insya Allah nilai kebermanfaatannya akan lebih panjang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Siap. Itu terkait dengan tadi inovasi produknya. Ini barangkali bisa disampaikan kepada para pemirsa Pak Sony. Ya. Sebenarnya Mm, teknisnya ya, ketika membuat abon, pembuatan abon ini produksinya seperti apa gitu. ya, Kadang kan kalau kita taunya itu ya ketika kurban, ketika di masjid-masjid itu ya sembelih terus setelah itu dibagikan. Tapi kalau untuk yang di Solo Peduli itu teknisnya seperti apa sih Pak untuk yang khususnya proses abon ini, abon. proses Ya, abon ini begitu, monggo. ya. Jadi gini Mas Nanang, untuk proses abonisasi ini Mm-mm. kita sudah bekerja sama dengan RPH, Mm-mm. kemudian bekerja sama dengan tempat pengolahan atau pengusaha atau UMKM yang khusus untuk mengolah abonisasi ini. Nggih. Jadi kita antar hewan-hewan kurban tersebut ke tempat RPH, tempat penyembelihan hewan. Rumah penyembelihan hewan berarti ya Ya, di di RPH ya. situ. Kita diproses di sana sesuai dengan apa ketentuan yang sesuai syar'i untuk penyembelihannya. Kemudian di sana juga apa ya, higienis karena tempatnya steril insya Allah sudah dilihat ada timnya sendiri seperti itu. Kemudian di sana dipisahkan antara hewan, antara daging, kemudian tulang-tulang dan yang lainnya. Jadi untuk abon ini kan khusus daging yang spesial. Oke. Jadi daging yang dipilihi, kemudian yang masuk kriteria untuk diabonkan. Nggih. Kemudian untuk yang lain itu kita eh, apa punya mitra yang nantinya daging yang tidak dipakai, kemudian tulang, kemudian yang lainnya itu nanti kita distribusikan dengan melalui mitra-mitra kita seperti itu. Jadi Nggih, nggih. insya Allah selain abon tadi, yang lainnya juga kita distribusikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu kita kerjasama dengan mitra-mitra yang daerah yang paling tidak mereka tahu wilayah yang paling pelosok juga tadi. Nggih, nggih, Seperti itu. nggih, nggih, nggih. Oke, berarti untuk terkait dengan teknisnya, Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada, itu adalah penyembelihannya tersentral jadi Iya, satu, jadi begitu satu. ya. Sudah higienis, kemudian sesuai aman syar'inya juga, karena memang di antara udhiyah ini atau
hewan kurban ini sangat diperhatikan adalah syar'inya ini. Salah-salah bisa jadi hewan sembelihannya bisa jadi haram ini ya. Iya. Jing. Siap, insya Allah seperti itu, masya Allah. Jadi memang semuanya sudah terpusat jadi satu, tersentral, kemudian bisa yang jadi titik tekannya tadi adalah salah satunya adalah abon yang ini itu yang dijadikan abon itu adalah daging-daging pilihan tadi Iya, Pak ya. daging-daging pilihan. Wah, daging-daging spesial, daging-daging pilihan yang dijadikan abon. Masya Allah, siap. Kalau tadi kita ngomongin soal sapi nih Pak ya. Ya, Nah, gimana kan kita tahu ya untuk yang kurban itu tidak hanya sapi saja, ada sapi, ada kambing, barangkali unta gitu. Nah, kalau di Solo Bedeli kan menerimanya ada dua ya Pak ya, Iya, ada sapi sama kambing kambing. sama juga domba atau sapi begitu. Nah, Hmm. kalau yang domba teknisnya seperti apa Pak? Jadi untuk domba sebelum tahun 2004 ini kita tadi bekerja sama dengan mitra-mitra daerah. Kita bekerja sama untuk penyaluran distribusi hewan kurban. Jadi domba ini kita sampaikan ke mitra-mitra daerah, kemudian mereka mengambil ke kita. Jadi kita dapatnya berapa, kambing tersebut nanti kita salurkan melalui mitra-mitra daerah. Jadi nanti mitra-mitra daerah ini yang akan menyalurkan ke pelosok-pelosok tadi, desa, kemudian nanti untuk pelaporannya nanti tinggal beliau atau mitra tadi menyampaikan ke kita. Jeng. Siap. Berarti eh, sudah punya mitra, nanti untuk yang kambing itu disalurkan ke mitra-mitra. Ya. Nggih. Kabar-kabarnya kok dapat kabar tahun 2024 ini ada inovasi lagi untuk yang kambing ini apa Pak? Ini Pak. Ya, jadi tadi kita udah mau menyampaikan ya di depan kalau dulu kita udah membuat inovasi untuk abon sapi. Nah, di tahun ini alhamdulillah kita dapat mitra yang berkenan untuk abonisasi daging kambing. Jadi atau daging domba. Jadi alhamdulillah kalau kita sudah sukses atau berhasil untuk abonisasi daging yang sapi, di tahun ini kita inovasi untuk abonisasi daging domba seperti itu. Jadi berarti untuk tahun ini juga ada yang inovasi produknya adalah salah satunya abon domba. Iya. Siap. Alhamdulillah. Semoga lancar semuanya. Amin. Amin. Kalau di Solo Peduli kan tentunya ketika kalau tadi ya disampaikan ketika penyembelihan itu ada di tempat-tempat daerah-daerah terpencil begitu disampaikan ke tempat-tempat yang minim kurban. Terus nanti kami sebagai Bapak Ibu para pemirsa ini yang jadi donatur atau pekurban itu dapat informasinya seperti apa Pak? Teknisnya dapat laporannya seperti apa ini? Ya, jadi kita kan sudah masuk ke zaman digital ya, Mas Nanang. Jadi ketika hewan kurban ini sudah disembelih, tim kita yang ada di desa atau di pelosok tadi langsung memberikan laporan notifikasi. Jadi laporan ke donatur lewat HP-HP yang petugas-petugas yang ada di daerah. Jadi ketika hewan sudah disembelih, maka langsung tim kita yang di lapangan tadi menyampaikan bahwa hewan kurban tersebut sudah disembelih seperti itu. Langsung masuk ke notifikasi para sohibul kurban seperti itu. Oh gitu, Masya Allah. Berarti sudah tersistem ya Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah disampaikan Pak Sony bahwasanya untuk yang di Solo Peduli ini untuk sistem kurbannya sudah ada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, para pemirsa dimanapun berada, sahabat peduli yang mau berkurban di Solo Peduli tidak perlu khawatir. Nanti ini hewannya diplotingnya di mana sih? Disampaikannya di mana sih? Disembelihnya di mana? Ya gitu. Itu sudah semuanya tersistem. Bahkan informasi dari rekan-rekan juga yang di bagian IT ini menyampaikan bahwasanya nanti sebelum hari H penyembelihan itu juga akan diinformasikan, Bapak Ibu ini merupakan hari terakhir untuk batas maksimal melakukan potong kuku. Nanti setelah itu akan disampaikan, akan melalui WhatsApp juga notifikasi bahwasanya ini sudah diploting, akan
eksekusi akan disembelih disalurkan di daerah mana begitu. Semuanya by sistem ya, luar biasa alhamdulillah. Nggih, kalau di Slowbody nanti dapatnya laporan berarti dari sistem itu atau seperti apa, Pak? Atau nanti ada dapat foto khusus yang dicetak atau seperti apa? Ya, jadi ada 2 laporannya, Mas. Mhm, Jadi ada yang melalui tadi sistem, ketika sudah disembelih, itu baru notifikasi mhm. bahwa hewan kurban tersebut sudah disembelih. Ada juga nanti laporan yang, by email juga bisa, kemudian by cetak juga ada. Jadi, Ah, oke. tergantung nanti kebutuhan dari para donatur. Ketika Nggih. donatur menginginkan, harus dicetak, maka biasanya kita sudah, menyiapkan untuk yang cetak. Ketika sudah cukup untuk by file, kita juga sudah langsung kirim by file seperti itu. Oh, nggih, siap. Alhamdulillah berarti, semuanya bisa difasilitasi ya kepada Bapak Ibu semuanya. Mhm. Nih, ada informasi menarik dari Solo Peduli yang mau mengetahui terkait dengan program kurbannya Solo Peduli, mau mengecek ya untuk, hewannya itu kriterianya seperti apa, beratnya berapa, harganya berapa, langsung saja untuk kunjungi link yang ada di sini nih. Ya, nanti silakan ya ada di solopeduli.com/kurban ya. Nanti silahkan dicek di sana. Di sana akan dijelaskan lebih detailnya terkait dengan program kurbannya Solo Peduli. Sejak kapan, mitra-mitranya seperti apa, sudah di mana aja, begitu. Nanti silahkan bisa dicek di link yang ada di situ ya. solopeduli.com/kurban. Harganya mulai dari 2,1 juta saja, Anda sudah mendapatkan hewan kurban yang insya Allah terdistribusi, semuanya aman, semuanya tersertifikasi dari Solo Peduli dan insya Allah akan pendistribusiannya semuanya juga tersistem, insya Allah. Jadi, seperti itu. Eh, barangkali dari Pak Sony untuk menutup podcast kita kali ini Mhm. ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada para pemirsa nih yang untuk menekankan nih, monggo silahkan untuk ajakan untuk berkorban di seluruh diri, kami silahkan. Siap. Makasih Mas Nenang, kita, eee, sangat menunggu, dari Bapak Ibu calon donatur semuanya, ketika ingin menyalurkan hewan kurbannya di Solo Peduli, insya Allah kita tunggu dan kita siap menyalurkan sampai pelosok daerah atau pelosok desa. Insya Allah ketika Bapak Ibu donatur yang akan menyalurkan atau berkurban, maka insya Allah kita siap di Jawa Tengah sampai pelosok desa seperti itu. Terima kasih. Kita tunggu kurbannya Bapak Ibu semuanya. Gitu Mas Nenang. J, Masya Allah. Siap, Insya Allah. Jadi kami persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya, para pemirsa dimanapun berada, karena kan kurban ini adalah momentum ibadah yang luar biasa ya, begitu. Ya, Jadi hadirnya setahun sekali, cuma di 4 hari saja, begitu ya. Hari H dan juga 3 hari tasyrik. Monggo silahkan kepada Bapak Ibu yang mau berkorban, tidak perlu ribet, dan hasil dari kurbannya ini juga tersampaikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan begitu sampai di pelosok negeri, silahkan langsung hubungi Solo Peduli. Ada info juga kepada Anda semuanya. Ini bahasanya di kurban Solo Peduli ini ya, kurban Solo Peduli itu ketika Anda ikut kurban untuk sapi kolektif ya, itu ada Anda juga akan mendapatkan, Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan 10 pieces abon kurbannya iya, begitu ya Pak ya. Ada akan mendapatkan sebagian dari hewan yang panjenengan korbankan. Jadi tidak hanya semuanya disalurkan, tetapi spesial untuk yang program abon itu Anda akan mendapatkan hewan kurbannya dalam bentuk abonnya juga begitu, iya. 10 piece untuk yang sapi. Nah, ada juga untuk yang kambing tadi, yang kambing mulai harga 2,1 juta dan khusus untuk yang abon domba itu di angka 2,5 juta, itu Anda juga akan mendapatkan beberapa piece dari abon korbannya ya, abon kambing nanti. Anda juga akan merasakan ya, jadi tidak hanya memberikan saja, tetapi Anda juga akan merasakan produknya dari abon kurbannya Solo Peduli seperti apa ya. Insya Allah dan sudah banyak testimoninya bahwasanya abon kurban Solo Peduli itu rasanya enak ya begitu
dan semuanya praktis. Seperti tadi yang disampaikan Pak Sony ya, Ya. bahasanya untuk di daerah kebencanaan ini adalah merupakan salah satu sumber nutrisi protein baru ya, model baru yang ada di daerah-daerah kebencanaan. Ya, gitu. Terima kasih. Kami tunggu partisipasi Bapak Ibu semuanya, para donatur, para sahabat berdiri dimanapun berada yang mau ikut program Kurban Solo Berdiri, langsung aja kunjungi www.soloberdiri/kurban. Terima kasih. Saya Nanang Munawar, pamit undur diri. Ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Jangan lupa pantengin terus untuk ikuti terus, saksikan terus programnya dari Human Talk, Humanity Aksi dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Solo Peduli, hadir setiap Jumat setiap jam 7 malam. Terima kasih. Like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.